Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, namanya Lekman, di pembahasan seputar rumah sistem cor. Sekarang ini rumah dengan sistem cor ini lagi banyak menjadi perbincangan antara pro dan kontra, yang setuju dan tidak setuju, yang bilang irit dan yang bilang boros, dan ada juga yang komentar bahwasanya rumah sistem cor itu rawan terhadap gempa. Jadi kalau gempa dikhawatirkan orangnya itu tertimpa dinding. Sebenarnya kalau kita mau menjelaskan tentang rumah sistem cor, itu penjelasan yang seperti apa yang diinginkan itu kan kita kurang bisa memenuhi apa yang menjadi pertanyaan. Sistem cor itu kelebihannya di mana dan kekurangannya di mana. Setiap sistem atau cara membuat rumah, baik pakai batako, bata, batu, pakai hebel atau bata ringan, semua itu ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Jadi saya tidak akan membahas tentang yang lain atau bicara soal bata ringan atau sistem yang lain lah. Tentunya yang kita bahas adalah tentang sistem cor. Saya akan memperjelaskan atau menanggapi salah satu komentar yang ini sangat mengkhawatirkan untuk rumah atau dibangun pada lahan yang rawan gempa, atau bila terjadi gempa itu ditakutkan dia akan roboh. Robohnya sebuah bangunan itu karena tidak menyatunya antara komponen-komponen yang dipasang di situ, di bangunan itu ya. Saya perjelaskan, tidak menyatu. Menyatu itu artinya begini, tidak senyawa. Kok senyawa ya? Apalah ya namanya, tidak menyatu lah ini. Jadi kalau terjadi gempa, dia dikhawatirkan roboh. Ya, semua tergantung bagaimana kita menyiasati atau kita memahami masing-masing sistem yang ada. Bagaimana kita memahami sistem-sistem yang ada yang dipakai orang. Komentar terpedas yang pernah saya terima adalah, tapi komentarnya tidak di YouTube, melainkan dia chat di WA. Yang komentar, rumah sistem cor itu tidak kuat, sangat tidak rekomendasi untuk di wilayah Indonesia. Jadi komentarnya begitu. Saya balas atau saya chat dengan sopan juga, Mas Ian. Kuat dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita memahami. Ini kan soal pemahaman ya, soal omongan. Pernah mendengar berita rumah sistem cor ambruk? Belum pernah. Jadi kita ini sama-sama belum pernah. Insya Allah jangan pernah ya. Tapi yang namanya keterak gempa, itu yang jadi faktor utama kekuatan rumah itu adalah di pilar, slope, pondasi dan sebagainya. Kalau untuk dinding itu hanya sekian persen.
kalaupun dia terjadi roboh, tidak mungkin kan bangunan itu roboh, hanya dindingnya doang. Nah, baloknya tidak gitu misalnya, kan nggak mungkin, pasti semua sama balok-baloknya. Ya karena dinding cor itu berat, alasannya begitu, tak jelaskan. Cor semen tanpa batu bata dan tanpa batako itu sama seperti batako. Cuman kita cetak dalam ukuran besar dan kita cetak langsung di tempat. Kalau dibahas itu ya sama aja dengan batako, kawan. Itu loh. Kalau batako bisa diterima di masyarakat, sistem cor harusnya bisa diterima juga di masyarakat. Tapi kan kami tidak konten yang di YouTube ini bukan untuk Anda ikuti gitu loh maksudnya. Jadi cukup menambah wawasan kita semua bahwasanya ada sistem baru, inovasi baru. Sebenarnya bukan inovasi baru, inovasi lama. Cuman karena kegigihan kurang, maka tidak dilanjutkan. Kalau saya tidak mau memborong rumah itu dengan pakai material lain kecuali dengan sistem cor. Kenapa? Satu alasan saya, menurut saya selaku pemborong yang memborong rumah itu sekaligus plus materialnya, ini justru lebih menguntungkan. Secara ongkos tenaga kerja itu sama aja dengan ongkos tenaga kerja dengan sistem yang lain, tapi material yang kita gunakan itu jauh lebih sedikit ketimbang pakai sistem yang lain. Nah, jadi di sini hanya kita untuk memahami bagaimana memahami sistem dinding cor yang tanpa batu bata dan tanpa batako, kekuatannya kayak mana. Seperti yang di samping saya ini, yang sekarang ada di ini kenapa dindingnya tidak halus? Ya karena ini adukannya itu tidak basah, karena adukannya dibikin setengah kering. Kalau sama adukan untuk masang bata atau batako itu dia lebih kering sedikit. Terus kalau untuk batako itu dia lebih basah sedikit. Jadi kita pada tengah-tengah kedua sistem tersebut. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah satu, untuk menjaga kerataan atau adukan antara pasir dan semen tadi supaya tetap rata. Jadi kekuatannya itu rata gitu loh. Kalau dia terlalu cair, itu ditakutkan kandungan semen yang ada di bagian bawah itu ikut naik ke atas, karena cetakan kita itu kan rapat sehingga air itu naik ke atas. Dan semen biasanya itu nanti semen itu ada di paling atas, itu ada cairan. Terus kemudian kalau dia mengering, dia itu ada semen ketebalan antara 1,5 sampai 1 cm. Nah kita bayangkan aja, berarti kan semen yang ada di kandungan semen yang ada di bawah itu naik ke terbawa air. Jadi nanti kekuatannya itu hanya di tengah-tengah cor-coran, tapi di luarnya itu sudah berupa pasir doang, karena kandungan semennya ikut naik. Nah itu kenapa alasannya dibikin setengah kering. Kalau penghematan, ya ada yang bilang katanya, kalau menurut saya sih bener kata-kata orang, itu nggak mungkin jauh lebih irit tapi lebih boros. Kalau rumah satu dikerjakan orang 3 bulan baru selesai misalnya, itu ongkosnya 30 jutaan. Kalau rumah ukuran 7 kali 11, mas, rumah ukuran 7 kali 11 itu kalau diborongkan pakai sistem batako, itu ya upahnya antara 30-an juta. Mikir, kalau kata Cak Lontong mikir. Kalau kita sama-sama 3 bulan, ya 3 bulan sama-sama habis 30 juta untuk ongkos tenaga kerjanya, ya kita sama atau ongkosnya. Nah terus materialnya sekarang, kalau ini nggak lebih irit, saya nggak akan mungkin mengatakan atau mempromosikan. Nah, aku mau bunuh diri ya, Bo?
Kalau ini mau dibilang lebih mahal, ini lebih mahal. Terus saya ngomong ke orang-orang lebih irit. Kalau saya disuruh buat kayak gini, ayo bonyok saya. Gimana saya bisa beli? Apa ya? Gimana saya mau bisa dapat untung kalau ini lebih boros? Kan begitu. Ini buat mas-mas yang komentar. Kalau menurut orang katanya ya mendingan pakai sistem yang lain. Ini jauh lebih boros. Sudah, itu kan penemu sampean. Kalau Anda baru satu kali buat rumah, jangan komentar dulu. Jangan komentar dulu. Jadi harus yang orang-orang atau kontraktor atau pemborong yang sering buat rumah, saya di komen ya, saya diem aja. Oh, jelas dia ngerti semuanya. Gitu. Sistem cor itu hanya sebuah sistem. Pengaplikasiannya sama dengan batako. Kalau pekerjanya sudah pinter atau pekerjanya rajin, dia tidak perlu melakukan plaster. Kalaupun pekerjanya itu saking jelek-jeleknya, plasternya pun tipis, hanya setengah atau berapa senti lah untuk menutup yang terjadi lengkukan karena pemasangan yang kurang pas atau hasil yang kurang simetris. Jadi nempel-nempel seperti itulah, tapi nggak banyak. Seperti rumah ini 7 kali 11. Sekarang sebagian udah ketinggian 2,40 meter. Itu baru menghabiskan semen 60 sak dari pondasi loh ya. Dari pondasi sampai dinding ini baru habis 60 sak. Perkirakan nanti habis sekitar sampai finishing itu 150 lah. 150 itu berarti semennya menghabiskan sekitar, kalau dalam 25 sak itu 1 rit, berarti 4, 5, 6, sekitar 7 rit lah ya. Ini pasir baru kita kirim 5 rit, tapi yang sudah terpasang ini baru habis 3 rit. 3 rit duitnya berapa? 3 juta. Semen 60 sak duitnya 3 juta. 3 tambah 3 sama dengan 6. Pengerjaan selama sebulan 3 juta kali 3 9 juta. Taruhlah 10 juta untuk pengeluaran tenaga kerja. 10 tambah 6 16 juta. Mau adu hitung-hitungan mas. Ini khusus buat satu komentator yang di WA. Kenapa saya buatkan video ini? Karena Anda tak ajak video call tidak mau, jadi saya susah menjelaskannya. Kalau mau ya enak loh tak jelaskan seperti ini gitu loh. Ya sekarang tak buatin video ini. Anda itu tidak komen, tapi Anda itu mengkritiknya terlalu, bahkan mengatakan, "Dah itu mau bikin rumah apa kandang babi?" Nah, terlalu. Ini rumah orang mas, bukan kandang babi. Kandang babi kok sebagus ini, enak temen udah. Kalau kita pakai bata, posisi saat ini nih, pakai batako, posisi ini kan udah ya, tinggal diaci. Kalau ini batako, ya kan tidak serapi ini. Pateng penteleot, bahasa Jawanya itu pateng penteleot. Kalau nggak ngerti ya nggak rata lah ya. Kalau muka kita itu, kalau kita kebentur itu, kok kebentur sih? Kalau kita raba kayak gini tuh nggak rata. Ini sebelah saya ini dindingnya, sebelah rumah ini dindingnya pakai batako gitu loh. Rumah sebelah ini mas sudah jadi, dia udah kelihatan tinggi lah ya. Jadi kita baru 2 cetakan sudah hampir sejajar dengan rumah sebelah. Batakonya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 batako ketinggiannya. Kita 2 cetakan udah sejajar. Kita nanti rencananya 3 cetakan plus 40 cm, berarti 4 meter. 380 bersih lah. Ketinggiannya 380 bersih. Ini diperkirakan dalam 1 cetakan keliling satu rumah ini 20 sak. Gitu loh. Jadi yang komentar, sudah jelaskah dengan penjelasan ini? Kalau belum ya nanti kita jelaskan di lain waktu apa yang Anda ini. Nah, satu lagi buat
pemirsa atau buat teman-teman yang nonton atau yang mengikuti video saya, di mana Anda tinggal, terus kemudian buat sistem cor yang membuat Anda drop atau kena mental, itu adalah komentar sekitar Anda. Pasti di komentar. Karena apa? Sudah mayoritas kita itu di seluruh Indonesia, sesuatu hal yang baru di sana selalu di komentar negatif, bukan positif, negatif. Jadi kalau mau ngikuti cara ini, mental Anda harus kuat, karena Anda pasti dikomentari oleh orang-orang sekitar Anda dengan komentar yang tidak enak tentunya. Ada yang dibilang mau bikin rumah atau kandang babi, ada yang bilang temboknya dipancal pitik ambruk, ada yang bilang pokoknya macam-macam lah komentar orang itu. Tapi begitu jadi, mereka mengacungi jempol. Kalaupun dia orang mau niru, itu sudah malu. Kenapa? Sama halnya dengan menjilat ludah sendiri. Komentar orang tentang rumah sistem cor itu, Mas, di sekitar saya aja, itu kejam-kejam. Saya membuat rumah sakit itu 3 lantai, ukurannya 16 kali 20. Mau bunuh diri, berani borong itu kalau itu lebih mahal. Kalau itu tidak kuat, mau bunuh diri loh, harus tanggung jawab. Emang borong itu nggak harus ada tanggung jawabnya. Nggak begitu jadi kita tinggal, enggak. Itu ada maintenance-nya, ada perjanjian lepas tanggung jawabnya sampai sekian tahun, ada perawatannya, itu semuanya. Sebagai pemborong kan tanggung jawabnya sampai situ. Ini nggak pernah saya bilang di YouTube karena saya nggak mau dikira sombong. Gimana coba? Kalau itu nggak sudah diteliti atau nggak sudah dipraktekkan di mana-mana, ya jelas nggak ada, ya jelas nggak berani saya. Kalau di mana tempat nggak ada rekomendasi tentang rumah sistem cor dengan cara seperti itu, yaitu wajar. Lain tempat, lain kebiasaan. Oke, terima kasih sudah setia menonton channel saya. Penjelasan seputar komentar-komentar yang ada di YouTube mudah-mudahan bisa sedikit berjelas, dan yang masih ragu-ragu jangan membuat dulu, tapi selidiki dulu dan pelajari terlebih dahulu, baru Anda tiru. Kalau enggak, itu kan udah banyak teman-teman yang sudah ikut atau sudah mencoba. Silakan hubungin atau silakan konsultasi dengan yang sudah mencoba bagaimana sistem cor dengan sistem yang lain itu, lirik mana, kuat mana, atau lebih rekomendasi mana buat kantong-kantong kita. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam sukses, salam satu hati, Indonesia Raya, NKRI harga mati. Yang jelas, kalau Anda tidak berani, jangan pernah mencoba-coba. Akhir kata, salam satu cetok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.